pengambilan terhadap IP di industri film itu bukan tren, bukan sesuatu yang baru dikerjakan. Dan buat gue sebagai produser bukan sesuatu yang istimewa. Biasa aja ngambil IP dan original. Bedanya cuma yang tadi Mas Andi bilang, posisinya cuma di sana. Kalau produser mau bikin gitu, kalau pakai IP punya keuntungan di sana, kalau enggak ya harus effortnya di yang lain. That's it. Enggak ada bedanya. Sama sekali. Ketika nulis skenario juga tekniknya sama, enggak ada yang beda sama sekali. Gitu. Jadi sesuatu ini bukan tren, ini bukan sesuatu yang apakah tertarik apa enggak ada ke sana, itu biasa aja. Kenapa? Satu aja faktanya. Film fiksi pertama di dunia itu adalah, ada mahasiswa film di sini. Apa film fiksi pertama di dunia yang didirect sama George Méliès? A Trip to the Moon. Tahu itu dari mana? Dari buku. Jadi dari pertama kali brojol film lahir di dunia udah ngadaptasi. Jadi kalau sumpah masih ada yang berpikir, oh sekarang tren lagi adaptasi. Ya salah total. Orang dari pertama lahir film itu ngadaptasi kok. Jadi ini bukan tren, bukan praktek baru, bukan sesuatu, enggak, ini biasa aja. Bedanya adalah ketika masuk ke wilayah marketing itu tadi. That's it. Kalau yang punya IP, resiko ininya di sini, mengenal ini kayak gini, itu aja sih sebenarnya. Yang ini udah punya captive market gitu, ya kan. Yang satu ya belum, tapi gitu. Lebih kurangnya, yang satu punya captive market, yang satu Anda menciptakan IP yang umurnya bisa panjang kayak George Lucas dengan Star Wars. Itu aja. Tapi effortnya ya masing-masing. Sama aja gitu. Nah soal apakah kok tidak banyak, apakah mau ngambil buku segala macam, sangat tertarik, nyari. Buset, kalau Mas Andi bilang orang nyari cerita aja susah setengah mati, kalau ada tong sampah yang bisa dikorek sama Mas Andi, dikorek kali gitu buat nyari cerita gitu. Kalau ya kan nyari yang bagus mana ini gitu. Pasti produser butuh itu sangat. Mau komik kayak mau artikel koran kayak juga dikerjain gitu. Argo dari Deep Reporting. Apa juga diambil gitu buat nyari cerita yang bagus kalau investor, kalau produser gitu. Matanya harus jelalatan kemana-mana. Pak Odi tuh lebih sering ada di toko buku kali dibandingin di kafe kali. Kerjaannya lihat dari nomor 1 sampai nomor 5 apa nih gitu. Bestsellernya apa? Dicari kok, dicari. Cuman ada satu hal dulu yang harus diingat. Kan nanti harus diadaptasi. Balik lagi ke problem yang tadi tuh. Siapa penulis skenario yang bisa ngadaptasi? Nggak sesimpel bahwa bestseller terus langsung bisa jadi film bagus. Pertama berhenti dulu tuh di gerbang pertama. Akan jadi skenario bagus atau enggak? Karena it's a two different medium. Ya, bahkan ada nominasi Oscar sendiri ya. Exactly. Dua hal yang berbeda gitu. Pak Odi mungkin ada yang mau tambahin? Bagaimana cara ketemu produser mungkin? Sama maksudnya. Iya, tapi sih menurut saya nggak apa-apa datang aja. Memang saya sih selalu welcome ya, karena saya nggak tahu. Nanti kita ketemu di belakang. Nggak, kalau saya sih gini aja Mas, jujur kita juga kekurangan ide banyak. Jadi siapapun saya tampung, even beberapa mahasiswa yang pernah saya diskusi ya, ngirim-kirim itu ya boleh. Minimal buat FTV saya Mas, saya juga bikin series TV. Gitu, kita mulai itu memang gak harus dari layar lebar. Kelasnya beda, kalau Mas Haris ya udah langsung ke layar lebar pasti. Kalau FTV mubazir. Jadi memang kita harus create dulu dari bawah gitu. Saya ajari juga teman-teman yang pada magang, saya bikin TV series FTV lepas, ya lumayan 1-2 episode dia ada karyanya di sana gitu. Saya cuma pesan satu, jangan berhenti menulis Mas jadi scriptwriter. Ada scriptwriter yang dulu pernah saya bikin series, saya pusing. Saya mesti pikirin idenya, kenapa? Kalau nggak disuruh nulis, nggak dikasih ide nggak mau nulis, itu bahayanya penulis. Jadi harusnya dicambuk dulu, baru kasih ide baru menulis. Kalau nggak menulis biasa aja. Nah itu yang salah. Menurut saya buatlah bank script itu harus ada. You punya berbagai cerita-cerita mereka, dituangkan aja ketika dapat itu dituangkan, itu bisa dikirim ke kita. Sampai itu ada yang nyangkut gitu loh. Ya Mas, gimana? Kalau kru memang gimana ya, saya juga musik sama juga tahu gitu. Yang jelas kita mau pilih kalau kru tuh sebenarnya kita mau kasih kesempatan Mas. Jujur saya juga kadang-kadang mengambil sutradara tuh dari yang gagal. Jangan dari sukses susah karena penuh gitu loh. Kalau gagal kan dia gak bakal gagal 2 kali. Ketika saya masuk, you pernah gagal ya, kalau gagal lagi habis nih. Selesai riwayatnya gitu loh. Jadi itu kadang-kadang yang pernah gagal itu walaupun secara sinematografinya bagus, angle-nya bagus, kita tinggal mengolahnya aja seperti apa dulu gitu loh Mas. Jadi saya nggak alergi dengan sutradara yang besar.
Saya justru yang baru kita coba gali ketika dia sukses. Dulu maaf ya Mas, Fajar Bustami juga bukan apa-apa, banyak juga salah. Tapi ketika kita kasih disiplin ya, jangan lari dari konten bla 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 bla, kalau bisa dikembangkan boleh. Sehingga jadi sesuatu. Nah itu menurut saya nggak ada fanatik saya dengan sutradara sebesar apapun. Bagi saya ketika orang atau sutradara mendapatkan naskah bagus, maka dia akan jadi sesuatu. Naskah sutradara besar kita naskahnya ya biasa-biasa juga nggak jadi apa-apa gitu loh. Jadi sebenarnya bagi saya percaya kekuatan itu ada di penulis atau di skenario. Siapapun yang eksekusi sepanjang dia mengerti tentang film itu aman. Gitu. Jadi saya nggak ada fanatik. Kalau juga bagus monggo aja. Saya juga banyak kok penulis baru-baru, ya ini tulis FTV ya. Saya bikin grup penulis FTV saya. Sinetron saya bikin. Jadi ada ini bagus buat layar lebar ya. Kita coba angkat gitu loh. Jadi saya selalu kasih kesempatan karena memang langka. Scriptwriter tuh langka. Saya ketemu Mas Salman juga susah kan. Ngantri 2 tahun lagi mungkin baru dapat saya nulis gitu. Jadi memang industri ini memang kekurangan scriptwriter yang bagus. Saya bolak-balik jujur, siapa ya Mas? Mas Haris, Titin, siapa lagi itu? Alim Sudio. Terus ya Mas Oko ya kadang-kadang nulis. Ya itu aja Mas. Jadi nggak ada yang generasi baru. Saya senang dengan warna bikin itu penulis. Sehingga muncul penulis-penulis baru mungkin yang idenya lebih fresh gitu. Kalau kru sih, ya itu tadi sama kok, email aja, kasih portfolio, kasih udah pernah ngerjain apa gitu, sama kok gitu. Satu, nah ini tadi kalau ngomongin keterlibatan pemerintah dan lembaga pendidikan, kalau mau adalah, dan ini sebenarnya bisa jadi bisnis yang menarik, di COVID jadi bisnis yang menarik nih pemerintah, databasing. Harus pemerintah tapi yang ngerjain, databasing kru, bayar. Orang kru tuh bayar untuk ada di databasing itu gitu. Karena produser pasti akan langsung ke situ nyari gitu. Ya tapi itu nantilah ya. Maksud gue kita menuju ke sana. Kalau mau ya udah email aja. Iya kayak gitu. Tapi kru itu punya di Korea Selatan ada. Covid punya itu. Macam-macam. Mereka kan udah punya asosiasi segala macam gitu. Tapi itu belum ada sekarang. Itu. Jadi kalau mau ya itu enggak, itu idealnya nanti harusnya ada itu salah satunya. Kalau sekarang sih ya langsung aja gitu. Anak Kreator saat ini salah satu flagshipnya adalah ngerjain series gitu. Jadi ya kami juga sampai sekarang juga gitu masih kelimpungan juga nyari Astrada, nyari ini, nyari itu apa segala macam dan salah satu platformnya kalau Pak Audi adalah FTV dan segala macam. Kalau di Wahana Kreator kami banyak mengerjakan series sekarang buat OTT. Gitu. Jadi ya terbuka. Simple sih sebenarnya orang akan buka pintunya jika punya trust and familiarity. Jadi sebenarnya ketika kamu mau masuk industri ya kamu harus reach out kepada orang-orang yang sudah di industri. Jadi saya masuk industri film ini baru tahun 2017. Orang pertama yang saya ajak ngobrol yang di sebelah kanan saya. Tapi saya langsung ngobrol kepada orang yang tepat. Dan habis itu saya interview industri satu-satu. Saya ajak ngobrol supaya ngasih ilmu kepada saya. By the end of 2017 saya start investing, langsung 7 biji. Ya. Setahun kok saya cuma butuh belajar. Kenapa? Nah karena saya ketemu dengan orang-orang yang tepat. Ngobrol, ditanyain, cuma dikasih traktir makan pizza udah happy kok dia. Ya, mau ngobrol 2 jam terus nggak berhenti-berhenti, mesti di pause dulu sebentar, pause dulu sebentar, kita lanjutin lagi. So nggak sulit kok, industri ini sangat terbuka, butuh orang. Nemu di jalan juga di hire kalau bagus. Bener, Itu bener banget itu. kita punya problem manusia itu bener-bener problem banget. Sedesperate itu. Sedesperate itu. Nyari orang produksi nggak ada, nyari Astrada nggak ada, nyari ini DOP nggak ada, rebutan. Pemain, udah. Semua. Semua. Ya. Menarik ya karena mungkin talentnya ada, kebutuhan ada, cuman Enggak, susah karena nih nggak punya ketemunya nih. trust and relationship-nya kepada orang yang tepat. Terus kita tahu ada kamu itu dari mana? Ya. Enggak tahu, Iya betul. enggak pernah ketemu kok. Ya kan saya enggak teriak-teriak tengah jalan, buka Iya. opportunity ada kru kan enggak begitu. Itu tadi yang gue bilang yang ngulik ya nyari Iya dong. gitu. Dari sisi kamunya harus ngetok pintu, ngobrol, ketemu dengan banyak orang. Nah, sama dengan tulisan. Tapi kalau tadi saya berbicara trust and relationship, sebenarnya kalau di tulisan itu sendiri sama. Menurut saya yang paling matters itu familiarity and relevansi. Jadi hari ini saya itu langganan Gramedia Digital, penulis yang saya nggak suka sih baca roman remaja itu saya nggak suka, honestly. It's not my age untuk to read that pacaran anymore. Cuma
Gue downloadin, gue beliin berapa puluh ribu di mobil, gue baca tulisan nopo ini. Kesel banget gue bacanya. Terus saya di sini ada line webtoon, ada Wattpad. Gue baca ini tulisan nggak ngerti structure, nggak ngerti ini. Honestly yang dipindahin ke film hari ini, even Wattpad, itu strukturnya nggak karu-karuan sih. Karena banyak banget orang yang bisa nulis tapi nggak ngerti structure. Film, skrip itu very structured. Jadi saya sangat-sangat setuju sama Pak Odi tadi. Novel itu cuma bahan. Itu bahan mentah. Sama kamu ke pasar beli ikan. Sama. Yang masak gitu loh. Produsernya. Jadi penulis, tulisan dari novel itu sama dengan kita beli ikan di pasar. Ikannya harus seger. Kalau ikannya udah gak seger ya udah males duluan lah kita. Nah, habis itu baru kita olah oleh produser. Jadi apapun yang Anda kirim, Anda harus accept bahwa Anda itu bukan penulisnya Harry Potter yang akan di-create as it is. Oh, bisa jadi kita tuh cuma beli premis. Saya ngomong sama Angga, dia beli terlalu tampan, sebentar lagi bikin Egnoid. Menurut saya membeli Wattpad sama membeli line webtoon, harga mungkin nggak semahal yang disebutkan Pak Odi tadi. Tapi di situ kita cuma beli premis. Tapi begitu kita bikin, ya kita adaptasi. Relevan nggak untuk mass? Ya misalnya contoh paling gampang, film terlalu tampan. Apakah akan seperti Dilan yang bisa relatable? Kenapa Pak Odi misalnya mau membeli Dilan atau yang 99? Karena apa? Marketnya lebih lebar. Karena kalau Anda membuat tulisan misalnya tentang, saya kasih tahu nih di film Indonesia nggak bakal jalan. 1, sci-fi nggak jalan. 2, thriller nggak jalan. Tapi thriller itu potensialnya ada di series. Setan, monster itu nggak jalan. Setannya harus kelihatan apa? Kalau namanya kalau Wewe Gombel, Genderuwo, bentuk manusia gitu ya Pak. Itu nggak lihat filmnya apa, lihat judulnya aja nonton. Jadi saya kesel banget dengan filmmaker kalau sudah bikin film kayak gitu terus jelek. Kenapa? Judulnya udah jualan. Lu bikin film jelek, kamu itu membuat orang tuh mangkel. Mbok ya bikin film yang bagusan, kenapa? Orang Indonesia by default itu seneng horor. By default. Sekarang nyari bikin film horor, IP-nya yang bagus dong. Masa ya? Makanya Danur itu very decent horror film. Pengabdi Setan adalah very film horror yang bagus. Yang 4 juta. Coba kita ngomong nih, Kuntilanak, Jelangkung itu a better story. Itu mestinya 4 juta itu. Itu mestinya 4 juta, bukan barang 2 juta, bukan barang 1 juta. Dosanya siapa? Itu saya yang bikin. Oke, terima kasih Pak Andi. Mbak Della mungkin terakhir. Cuma nambahin dikit, tadi selain email, reach out di LinkedIn juga bisa. Kan bisa kelihatan tuh siapa yang produser, siapa yang director, kali yang director butuh perlu apa. Selain itu juga alternatif lain adalah reaching out untuk internship opportunities. Itu membantu sekali. Contoh real story, dulu intern saya joining di Hook ketika dia semester 7, jadi baru selesai skripsi sambil nungguin graduation, iseng bantuin saya. Terus kan sering saya ajak meeting tuh, kebetulan dia juga penulis Wattpad, langsung terus ada salah satu produser beli novelnya 6 langsung, terus dia jadi keluar nggak internship sama saya lagi. Oke, itu aja. Terima kasih mungkin Bapak Ibu sekalian, kita sudahi dulu sesi question and answer-nya dan sesi pertama ini mungkin kalau bisa saya simpulkan intinya industri perfilman ini lagi hot-hotnya gitu ya, lagi berkembang-berkembangnya, lagi seksi kalau kata Pak Odi, tapi banyak sekali yang mungkin PR-nya yang harus kita kerjakan ya, dari sisi IP, dari sisi talent, dari sisi layar gitu. Ya mungkin kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan teman-teman sekalian bisa selain terus-terusan belajar tentang film, cari tahu tentang film, tapi juga semakin sering lagi ke bioskop untuk menonton film Indonesia tentunya. Oke, baik, saya sudahi sesi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih para penonton. Ya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat guest kita semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi, sesi 1 kita udah kelar. Saya juga nambahin sedikit, creativeness sebagai creative training juga
tujuan kami dari ngadain acara kayak gini-gini ini adalah sebenarnya untuk itu. Jadi ekosistem kita tuh sangat belum berkembang, makanya kita punya kampus tapi muridnya nggak bisa reach out ke professionals, ke expert di industrinya sendiri juga masih nyari. Boleh follow terus karena kita juga menyiapkan banyak skill development untuk banyak hal. Kita juga akan bikin kelas juga sama Wahana Kreator dan juga banyak lagi kelas-kelas untuk skill development di bidang film, animasi dan gaming. Nambahin juga tadi dari Dela, sangat penting kalau demand-nya tinggi, marketnya tinggi, semuanya industri juga akan berkembang jadi lebih baik. Jadi mari kita nonton film Indonesia, apalagi di hari pertama penayangan ya. Dan jangan lagi nonton website yang film Indonesia did itu gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan foto session. Untuk kalian yang mau break dulu, kita akan break sekitar 1 jam dan kita akan lanjut lagi ke sesi kedua.